Mau nggak saya kasih ijazah? Amalkan doa ini. Ini doa yang biasa didawamkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kalau kita bisa dawamkan ini, tingkatnya tinggi, bisa berada di atas ahli hikmah. Dan Allah akan bimbing kita menjadi orang paling bijak yang berkehidupan. Tapi dibacanya dengan benar ya. Allahumma kafani izzan an takuna rabban liya wa kafani fakhran an akuna abdan laka. Tahu artinya? Ya Allah, sungguh yang paling membahagiakanku, cukuplah engkau menjadi Tuhan untukku, dan cukuplah menjadi kehormatan untukku, aku menjadi hamba yang taat bagimu. Baca dalam zikir, habis sholat, habis istighfar, Allahumma antas salam, baca 3 qul, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan seterusnya. Akhirnya boleh baca itu, tapi dawamkan. Ini diantara kalimat yang sanadnya tersambung kepada Imam Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu taala anhu. Dan sejak saat itu beliau berada di tingkat wali tertinggi. Itu yang dipegang oleh sahabat Ali bin Abi Thalib sampai beliau wafat, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda sedang menurun amal solehnya, dulu ke masjid, sekarang jarang ke masjid. Maaf ya, dulu tahajud, sekarang jarang tahajud. Coba cek, mungkin ada maksiat yang pernah Anda kerjakan. Urusannya nggak jauh dari urusan dunia. Nggak jauh dari urusan dunia. Biasanya kalau sudah semakin lekat dengan dunia, itu akhiratnya semakin berkurang. Kalau mau bagus, jadikan dunia untuk kepentingan akhirat. Insya Allah Allah akan berkahi kehidupan kita. Ingat ya, ingat ini. Anda mengejar sholat, tidak akan mengurangi rezeki Anda. Rezeki kita itu sudah diatur. Jadi kalau Anda bisa mengerjakan perbuatan yang baik, kenapa pilih yang tidak baik? Tidak akan mengurangi rezeki Anda. Tidak akan mengurangi. Saya sering sampaikan rumusnya di Quran surah 53 misalnya ayat 48. Wa annahu wa agna wa aqna. Dia Allah akan menjadikan antum kaya atau cukup. Di mana letak keadilan Allah? Kalau ada orang beriman berbuat maksiat saat di dunia, kok bisa masuk surga saat di akhirat? Sementara ada orang tidak beriman, amal baiknya kelihatan banyak di dunia. Bantu orang, gak pernah mabuk, gak pernah bunuh orang, gak pernah macam-macam, suka bantu, suka nyumbang, suka macam-macam. Tapi dia gak beriman, kok bisa masuk neraka? Di mana keadilan Allah? Halo? Pernah dengar pertanyaan ini? Itu pertanyaan itu kalau muncul sekarang itu sebetulnya pertanyaan yang telat. 15 abad yang lalu sudah ada pertanyaan serupa. Jadi kalau ada yang bertanya seperti itu, terima kasih Bu, Pak, pertanyaan bagus sekali. Itu diantara sekian pertanyaan Anda yang paling bagus untuk saat ini. Cuman memang agak telat pertanyaan ini. 15 abad yang lalu sudah ada yang bertanya seperti Bapak dan Ibu. Nah, siapa yang bertanya itu? Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, itu si fulan belum beriman, tapi amal baiknya kelihatan banyak banget, suka bantu, suka nyumbang, suka ini, suka itu. Nanti di akhirat masuk surga enggak? Anda tahu, begitu pertanyaan itu muncul, yang turun langsung surah dengan namanya Al-Furqan. Ayat yang ke-23. Tuh. Ya, kalau Anda nggak belajar nih isi-isi di Quran, kadang-kadang tuh logika semacam ini kalau iman kita lemah itu bisa langsung jatuh seketika. Dan ketika jatuh pada titik nol itu mudah diarahkan kemanapun. Banyak orang di brainwash kemudian jadi pindah kemana aja. Bahkan nanti bisa keras, bisa kasar, bisa tembak orang, bunuh orang, kerjain ini, kerjain itu. Yang tadinya baik tiba-tiba bisa jadi bermusuhan, bisa jadi macam-macam. Itu hati-hati.